Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabrina bertanya. Siapa itu? Ada apa bangsa? Wih, udah sekolahmu. Kok kamu ajak ke sini? Nggak malu lah bapak. Bapak kayak gini kok kamu ngundang kepala sekolah nggak bilang-bilang. Kenapa kok Bu kepala sekolah kamu? Siapa sih kepala sekolahnya? Bu Endah. Bu Endah siapa? Bu Endah. Oh, tahunya Bu Endah. Bu Endah siapa? Bu Endah Sri Wahyuni. Oh, Siapa? Bu Endah Yoyo. Oke, sip. Yuk. SMK Tunas Bangsa itu gimana sih? SMK Tunas Bangsa itu di Jalan Sepuku nomor 12, Kota Malang. Berarti di pusat kota ya Bu ya? Oke, iya. Nggak jauh dari jalur angkot dan yang lainnya? Oh enggak. Jadi SMK Tunas Bangsa itu tepat di jantung Kota Malang. Jadi kalau misalkan dari jalur angkutan itu juga dilewati, sehingga aksesnya mudah, dekat sama terminal, kemudian dekat dengan stasiun Kota Baru, juga dekat dengan Bandara Abdurrahman. Jadi gitu. Tahu program itu Sabrina bangsa. Oh, gitu. Tanya deh. Apa saja program itu Sabrina bangsa yang berbeda dengan sekolah lain? Lain? Sekolah yang beda. Yang membedakan SMK Tunas Bangsa dengan sekolah lain itu apa sih? Oke. Sebetulnya program SMK Tunas Bangsa itu hampir sama dengan SMK swasta yang lain. Cuman yang membedakan itu adalah SMK Tunas Bangsa kami ada yang namanya program life skill dan program S1. Apa sih yang dimaksud dengan program life skill? Jadi life skill itu adalah suatu program tambahan keterampilan di luar dari 3 jurusan yang dipunya oleh SMK Tunas Bangsa. Ada 3 jurusan. Kan ada 3 jurusan ya. Apa aja Ibu? Saya tak tanya dulu karena Sabrina kan juga murid SMK Tunas Bangsa. Oke. Sabrina jurusannya apa? TKJ. TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oke. 2 diantaranya ada yang namanya Teknik Kendaraan Ringan. Dulu biasanya disebut jurusan otomotif. Kemudian ada yang ketiga adalah jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang biasanya disebut OTKP. Jadi gitu Sabrina ya. Kemudian tadi yang membedakan tadi ya Sabrina ya, tadi ada jurusan life skill. Jadi jurusan maksudnya life skill ini adalah suatu tambahan keterampilan di luar dari 3 jurusan ini. Life skillnya Tunas Bangsa itu apa? Life skillnya itu adalah kami mengambil life skill di perhotelan. Berani. Jadi Berani Bu ya? Kan ada jurusannya ya Bu. Oke. Karena tidak ada jurusannya. Karena kok berani iya. ada life skill perhotelan itu gimana sih Bu? Karena kami ini, karena memang life skill ini adalah suatu tambahan ilmu keterampilan. Jadi nanti itu baik anak dari jurusan TKR, TKJ, OTKP, mereka boleh menambah untuk pengetahuan pada jurusan di perhotelan. Tujuannya apa? Pada saat nanti bertemu dengan dunia industri, dia tidak punya satu kompetensi aja. Jadi dia punya lebih dari satu kompetensi. Contohnya misalkan
Sabrina TKJ. Tapi bisa dong Sabrina itu untuk di life skillnya perhotelan, bisa di front office-nya, bisa nanti membantu untuk merapikan tempat tidur Sabrina sendiri. Itu adalah salah satu aplikasi dari life skill perhotelan. Jadi gitu. Terus yang satunya yang casual itu apa sih Bu? Tadi kan Oke. ada 2. Program casual itu artinya begini. Program casual kami memperbolehkan siswa didik kami untuk melaksanakan belajar juga bekerja. Tujuannya bukan untuk mencari uang, bukan, tetapi tujuannya itu adalah untuk mengasah, untuk menunjukkan berada di dunia industri bahwa mereka itu mampu. Tetapi pada dasarnya begini, program casual ini kami berikan karena pada saat itu banyak anak didik kami, anak didik SMK Tunas Bangsa, teman-temannya Sabrina itu yang merasa kesulitan di ekonomi. Sehingga kami berpikiran jangan sampai anak-anak ini putus sekolah hanya karena mereka tidak mampu untuk membayar. Karena menurut pandangan Bu Endah, selama kita itu punya motivasi, selama kita itu punya kemampuan untuk melawan suatu ketidakmampuan, pasti bisa. Contohnya dengan casual Bu Endah SMK Tunas Bangsa bekerja sama dengan beberapa industri yang mereka juga ikut mendukung keberadaan anak-anak ini. Jadi artinya jangan sampai anak-anak ini, Bu, saya tidak bisa membayar sekolah, tapi tidak ada solusi. Bu Endah kan ada bantuan contohnya seperti BOS, seperti BPOPP, seperti PIP. Tetapi ada juga pada posisi, ada dalam kondisi tertentu, memang ada juga anak-anak ini yang tidak bisa mendapatkan bantuan, terutama di PIP, karena terkendala di administrasi. Mungkin satu, mereka tidak bisa membuat kartu pengendali atau kartu untuk PKH, kartu untuk yang menerangkan bahwa mereka betul-betul dari anak yang kurang mampu. Jadi program casual itu semata-mata kita laksanakan satu, bukan untuk mencari uang, tetapi untuk menunjukkan bahwa setiap anak itu harus mampu menunjukkan jati dirinya bahwa mereka itu bisa untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi sendiri. Jadi gitu Sabrina. Terus apa lagi? Menarik loh nak sekolahmu ini nak, kok enak ya? Artinya yang lain dari enak loh ya, iya, dibandingkan beda. yang lain loh. Iya, beda dari yang lainnya. Yang lain itu kan iya. tidak ada, disampaikan sama Bu Endah tadi itu kan tidak ada. Misalnya yang saya dengar pun jarang gitu loh, ada sekolah yang sekaligus nawarin casual itu, program casual itu jarang, apalagi ada tambahan life skill di luar dari jurusannya. Menarik loh sekolah ini. Apalagi nak yang bisa kita kulik nak dari sekolah ini. Apakah SMK Tunas Bangsa memberikan merdeka belajar bagi siswanya? Oh gitu. Apakah SMK Tunas Bangsa memberikan merdeka belajar bagi siswanya? Apa sih merdeka belajar itu? Kalau menurut Sabrina deh, sekarang Bu Endah tanya deh. Sekarang Bu Endah Sabrina loh ya, bertanya. bukan saya. Sabrina. Loh, iya, nah, Sabrina iya. yang jawab. Jangan lihat saya. Sabrina iya kan yang Bu Endah jawab. kan balik bertanya dulu, apa sih merdeka belajar Saya itu? enggak ikut-ikut. Kalau menurut Saya Sabrina enggak apa? ikut-ikut. Jangan lihat saya, Nak. apa? Jangan lihat Apa saya. kalau menurut Sabrina merdeka belajar itu gimana? Menurut Sabrina merdeka sendiri itu apa sih? Kebebasan dalam ada pelajaran kesukaan jadi misalnya kalau jelek di
ada itu juga bapak. Oh gitu, oke, oke, Jadi oke. kalau itu ada kebebasan tuh Bu, misalnya Sabrina, saya nilai jelek di sini, ya sudahlah ini saya lempar, apa seperti itu sih Bu, mungkin Oh gitu. biar itu, ya nggak apa-apa itu Oke. pandangannya Sabrina loh ini Iya, loh ya, makanya bukan kan saya Beda loh tanya. ya, bukan Makanya saya Beda loh ya. tanya apa sih? Soalnya Sabrina tanya Merdeka Belajar, gitu ya. Oke, jadi gini Sabrina, yes, apa yang seperti disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan negara Indonesia ya, apa sih menterinya? Isip, pintar. Bukan yang sebelahmu loh ya. Oke. Bukan. Iya. Oke. Apa yang telah disampaikan oleh Mas Nadiem ya, biasanya kan disebut gitu ya. Merdeka Belajar, bahwa yang namanya Merdeka Belajar itu peserta didik memang mempunyai kemampuan memilih sesuai dengan karakternya. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Sabrina bahwa mereka berhak untuk memilih pelajaran yang dia suka, gitu ya, yang dia suka. Berarti yang banyak yang nggak suka matematika ya, padahal Beda guru matematika loh ini. Beda guru matematika. Jangan lihat loh ini. saya. Beda guru Jangan matematika. lihat saya. Pak ini sudah pernah bilang bahwa Pak Dirman nggak suka matematika. Jangan lihat saya. Iya, Sabrina suka nggak matematika? Tergantung. Maksudnya tergantung sama materinya ya. Oh, tergantung sama materinya juga ya. Kalau materinya yang mudah berarti senang. Kalau materinya yang sulit-sulit, nggak senang ya. Kayak logaritma gitu. Apa itu? Itu makanan jenis apa itu ya nak ya? Jadi artinya SMK Tunas Bangsa sebenarnya juga sudah melakukan Merdeka Belajar ya, dengan adanya casual sama life skill itu dari luar dengan sana itu adanya sebenarnya casual dengan life iya, skill itu ya. Bu, ya. Iya, itu kan sudah merupakan juga bagian dari Merdeka Belajar. Karena ada kalanya mungkin pada saat anak-anak itu memilih jurusan, padahal mulai dari awal itu mereka pada saat memilih jurusan pasti kita juga sudah memberikan gambaran. Mereka juga sudah kita berikan gambaran. Misalkan kalau TKR itu nanti next, kita nanti itu maunya yang gimana sih? Kita kepinginnya itu anak didik kita kalau misalkan dia ambil jurusan otomotif, berarti dia harus berkompeten di bidang otomotif. Artinya bidang otomotif yang dulu sama tahun dulu sama tahun sekarang pasti sudah beda. Kalau dulu itu adalah otomotifnya adalah manual. Kalau sekarang kan otomotifnya sudah banyak yang di matic. Nah, pada saat mereka itu mungkin ada tingkat kejenuhan. Mungkin mereka itu ada tingkat begini Sabrina. Aduh, aku kayaknya salah pilih deh jurusan itu. Artinya dengan adanya life skill itu mungkin akan merefresh dia bahwa aku kayaknya lebih suka yang ini. Aku suka jadi misalkan ya, aku pengen deh aku nanti di resepsionis karena saya nanti bisa bertatap muka dengan orang banyak, saya bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Biarkan mereka yang akan yang seperti itu. Misalkan Merdeka Belajar dalam artian begini juga. Ada temennya Sabrina itu dia itu di matematika dia enggak banget. Dia enggak bisa banget. Bukan berarti anak ini tidak mampu secara akademiknya. Bukan. Karena skillnya dia, karena kemampuannya dia tidak suka di matematika, tapi dia bisa di bahasa Indonesia. Misalkan dia di bahasa Indonesia bisa untuk pidato, bisa untuk baca puisi, bisa untuk mendongeng, bisa untuk berceramah. Artinya itu adalah kelebihan dan itu kita tidak boleh memaksa kamu matematika harus dapat sekian, matematikanya harus KKM. Itu tidak boleh. Artinya apa?
Dan itu para pendidik, para guru harus paham karakter, kemampuan peserta didik yang ada di SMK Tunas Bangsa. Ada juga anak matematika nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi dia pinter futsal. Tapi dia unggul di dalam olahraganya. Dia pinter futsal, dia pinter voli, dia pinter basket, dia pinter tenis meja. Nah, itu yang harus dihargai. Itu yang harus dihargai. Itu yang namanya merdeka belajar. Bahwa ada anak-anak itu yang di mapel tertentu dia tidak bisa, dia tidak apa-apa, dia tidak apa-apa. Ya. Sama kayak dulu loh, Nak, Bapak kan pernah kalau kita Einstein kan mengatakan kalau kita menilai seekor ikan dengan dia menaiki pohon, ikan tersebut akan merasa gagal dalam kehidupannya. Karena kan ikan hidupnya di laut. Sama juga kalau kita mengukur monyet dari dalamnya menyelam, dia juga akan merasa dia bunuh diri. Betul. Nah, jadi merdeka belajar itu sebenarnya bisa jadi dari kalau disampaikan Bu Endah itu optimalisasi pada kemampuan tiap anaknya masing-masing. Betul. Gitu. Setiap anak itu pasti punya bintang. Setiap kemampuan. anak punya bintang. Jadi, contohnya kayak Sabrina gini. Oke kan? Sabrina dengan segala kondisi Sabrina yang ada. Tapi Sabrina berani loh podcast dengan Bu Endah. Belum tentu temennya Sabrina yang lain itu berani bikin podcast sama Bu Endah gini. Karena apa? Takut karena apa? Karena nggak pede. Tapi kalau Sabrina, kan Sabrina pede dengan kemarin segala. sama salah satu kenalan saya, Bu, yang pernah lulus dari Yaman. Oke. Dan dengan Ustadz ya? Siapa Ustadz siapa? Itu Ustadz Arif, ditunggu ya ya. episodenya lo ya, ditunggu Nah, episodenya oke. nanti ada. Terus apa Oke. lagi, Safri? Kok menarik sekolahmu ini? Ada apa lagi yang ingin kamu kulik itu apa lagi? Pada bangga menerima anak berkebutuhan kenapa? Kok menerima anak berkebutuhan khusus gitu ya? Jadi gini, anak berkebutuhan khusus mereka mempunyai kesempatan, mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan anak-anak reguler dan itu tidak boleh dibedakan. Itu tidak boleh dibedakan. Sabrina punya hak belajar. Temennya Sabrina yang lainnya yang reguler mereka juga punya hak belajar yang sama. Jadi oleh karena itu SMK Tunas Bangsa kami harus memberikan kesempatan dan kami harus menerima anak berkebutuhan khusus ini agar mereka itu mampu untuk memunculkan bintangnya. Mampu untuk memunculkan bintangnya. Misalkan Sabrina sekarang mampu di podcast. Bintangnya Sabrina di podcast. Ini yang harus kita munculkan. Ini yang harus kita istilahnya yang harus kita unggulkan bahwa Sabrina secara fisik saya tidak sama dengan teman saya. Tapi saya punya dong, saya punya kelebihan. Yang kelebihan saya ini juga mungkin tidak dimiliki oleh teman saya yang lain. Nah, itu yang harus kita terapkan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu juga harus ditempatkan di tempat yang sama dengan anak yang reguler sesuai dengan ketunaannya. Dan ini tidak boleh kita paksa. Sehingga kita harus belajar banyak dari anak berkebutuhan khusus karena mereka pantang menyerah, mereka tidak boleh merasa aduh ternyata aku kok diberi fisik kondisi yang seperti ini ya. Tidak boleh seperti itu. Artinya dengan kondisi fisik seperti ini saya mampu juga kok, nyatanya saya juga bisa kok, kan seperti itu. Justru ini yang harus kita munculkan. Ini yang harus kita munculkan dan ini merupakan pembelajaran makna hidup yang berarti bahwa semua
makhluk hidup yang ada di SMK Tunas Bangsa itu harus hidup berdampingan dan harus saling tolong menolong. Jadi Sudah gitu berapa Sabrina. lama menerima pada anak berkebutuhan khusus SMK Tunas Bangsa? SMK Tunas Bangsa itu sudah melaksanakan pendidikan inklusi, insya Allah sudah mulai tahun 2014. Jadi Insya Allah termasuk- sudah tahun 2014. Berarti sangat ini lama sudah ya? berjalan 7 tahun ya. Iya, Kok sudah maaf termasuk- 2014, 2012, 2012 berarti sekitar 2012 berarti sekarang sudah 9 tahun. 9 tahunan. Berarti kita sekarang 9 tahun. Ya. Pada saat itu yang angkatan yang pertama itu namanya almarhum Rio Satrio Ari Wicaksono ya. Satrio Ari Wicaksono ini Sabrina, Mas Rio ini pinter di matematika. Pada saat itu berarti 2012, 2015 dia diikutkan sama SMK Tunas Bangsa untuk mengikuti. 2017. Oh 2017 ya, oke. 2017 ya. 16-17an. 16-17an ya. Iya. Oh ya ya. Nah, ya. Oke. 2016 2017 itu Mas Rio pernah mengikuti Olimpiade Matematika tingkat SMK di Kota Malang. Ya, tingkat SMK di Kota Malang dengan peserta pada saat itu sebanyak 41 dan Mas Rio itu masih berada di peringkat 20. Di peringkat 20. Berarti di bawahnya Mas Rio masih banyak kan? Pada saat itu di bawahnya Mas Rio masih banyak kan? Jadi seperti itu. Jadi Mas Rio itu adalah anak yang memiliki kemampuan yang tinggi. Aspender ya. Itu kalau itu nanti kalau misalnya mau cerita tentang Mas Rio kita next video saja biar Oh gitu ya. semuanya. Oke. Nanti banyak kisahnya yang harus kita angkat. dampingin gitu Oke, salah satu next nanti mungkin nanti isi ya, mau dibawa ke sini ya. Bisa. Iya. Salah satu wali. Salah satu walinya Mas Rio. Oke. Sudah? Apalagi, Ada Sabri? lagi? Boleh ada ya. Apa harapan Bu Endah untuk siswa SMK Tunas Bangsa? Oke, harapannya Bu Endah seluruh siswa SMK Tunas Bangsa tanpa terkecuali. Bu Endah berharap mereka mampu meraih cita-citanya, mereka mampu meraih mimpinya sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada sekarang ini. Sekarang ini udah bedanya, sudah zamannya udah beda banget. Sabrina mengalami kan 2 tahun sudah mengalami daring. Artinya apa? Dari yang kondisi yang seperti itu kita harus berani untuk bermimpi. Kita harus berani untuk menunjukkan ini loh saya. Saya adalah siswa SMK yang saya berani berjuang, berani bersaing, mengalahkan masuk di dunia industri dengan kompetensi, dengan skill yang dia miliki. Jadi itu harapannya Bu Edi. Satu lagi Ya. dari saya. Ya. Apa alasan utamanya untuk para yang menonton video ini untuk datang ke SMK Tunas Bangsa selain adanya casual life skill pada anak-anak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, apa sih Bu yang bisa Ibu utarakan sih tentang SMK Tunas Bangsa? Oke. Gitu. Mungkin Saya melalui channel berkeinginan Sabrina ini kan agar orang tua kan banyak wawasan. Tadi Ibu sudah bilang kita ada Merdeka Belajar, sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Menteri ya nak ya. Kemudian kita ada anak-anak berkebutuhan khusus PDBK gitu kan, dan banyak ceritanya nanti mungkin kita bisa next time kita bisa itu. Kemudian jurusan yang ada 3, kemudian ditambah dengan life skill dan casual. Selain hal itu apa sih Bu yang membuat ayo datang ke kita atau datang ke SMK Tunas Bangsa itu apa sih? Menurut Ibu apa sih yang bisa disampaikan ke dari semuanya itu? Memang apa sih istimewanya dari SMK Tunas Oke. Bangsa? Salah satu keistimewaan dari SMK Tunas Bangsa, pembelajaran kami itu secara kekeluargaan.
Jadi kami itu menginginkan anak-anak itu berkomunikasi secara aktif untuk bisa mengungkapkan, bisa sharing dengan Bapak Ibu guru yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa di SMK Tunas Bangsa itu kami itu membuka luas, membuka lebar semua kesempatan baik yang menonton. Inilah kami. Kami tidak bisa, kami tidak pernah membedakan anak kami. Kami berkeinginan dong kalau yang reguler itu bisa mengikuti LKS, kenapa Sabrina enggak? Jadi yang semacam itu. Jadi kami, terutama Bu Endah, kami ingin menunjukkan yang seperti itu. Bahwa kami pun juga perlu untuk belajar lebih banyak dengan beliau-beliau yang ada di luar. Sehingga ilmu yang kami serap itu adalah ilmu yang bisa meningkatkan kompetensi baik guru maupun siswa, sehingga kami ini bisa berdampingan untuk yuk sama-sama. Tidak semuanya sekarang ini guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi justru guru itu mampu untuk merangkul, mampu untuk mendampingi peserta didik sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga tugas kami itu mendampingi mereka itu sampai pada jenjang yang mereka inginkan. Kita itu akan merasa kepuasan tersendiri. Jadi yang semacam itu, iya. Ada channel YouTube sama IG-nya enggak? Nanti kita taruh di deskripsi. Oke, Boleh ya? kalau Kita izin YouTube, dulu, kita izin betul, dulu. betul, Karena kan betul. lembaga ibu ini kan Betul. channel Artinya kita. kalau channel YouTube, IG, Facebook, kami sudah ada semua. Ada semua. Kami sudah ada semua. Kami sudah ada semua. Nanti tinggal di Deskripsikannya saja iya, ya. dideskripsikan Oke, kita nanti kan jelaskan sama ini. deskripsinya Oke, untuk yang lebih IG-nya kenal ya. ini, Facebook-nya ini, YouTube-nya ini, terutama nanti bisa melihat YouTube-nya Sabrina ya, seperti Jadi itu. mungkin kalaupun ini waktunya kurang ya, nanti next time lah kita coba ngundang Bu Endah lagi untuk berbicara, untuk cerita tentang pengalamannya dengan murid-muridnya, program Oke. casual dan yang kayaknya banyak ya Kak ya yang harus nanti bisa kita kulik. Oke. Gimana Sabrina? Oh, menarik tuh setelah itu. Kok Menarik. baru kamu ajak sekarang untuk ngobrol? Udah ya kok baru kamu ajak ngobrol hari ini. Kan sibuk. Bu Endahnya sibuk ya, Bu Endahnya. Iya betul. Kalau saya enggak, tenang nak. Ya betul. Bu Endah memang sibuk. Bu Endahnya Nak. sibuk ya. Betul. Ini kan Bu Endah tadi barusan koordinasi, terus langsung Bu Endah sudah ditunggu sama Sabrina. Oh iya, oke. Oke. Kan sudah bergeser kan ya? Iya. Yes. Iya. Terima kasih Bu Endah. Sama-sama Sabrina, sukses selalu untuk Mungkin Sabrina. nanti kalau Oke? ada guru-gurunya Bu Endah yang memang ada prestasi atau sesuatu yang menarik, Monggo, silakan. silakan, Bisa silakan. bisa Ibu apa Oke. ya rekomendasikan kepada Oke. tim kami. Jadi Iya. nanti kita hubungi, kita bahas sesuatu yang menarik. Siap, siap, siap. Kita siap kok apa ya menyambut SMK Tunas Bangsa juga di rumah Sabrina bertanya. Oke, iya. Oke, silakan Sabrina. Oke guys, jadi bagi kalian yang mau ikut bahasa selanjutnya bisa komen di bawah ya. Ya, betul. Oke. Karena banyak cerita juga yang sebenarnya tadi Oke. bisa kita kulik ya, Kak ya. Like, comment, and subscribe. Oke, sebanyak-banyaknya. Gitu Terima ya, kasih, Bu Sabrina, Endah, ya. kehadirannya. Oke, sama-sama Pak Hilmi selaku GPK, selaku pendamping Sabrina, sukses selalu untuk semuanya. Sukses selalu untuk Sabrina, tetap bermimpi untuk meraih mimpi yang terindahnya Sabrina. Oke ya? Iya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.